Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di WinAir, dan hari ini kita akan membahas salah satu mic keluaran dari NYK, yaitu NYK Nemesis MCN05 KLIO. Nah, ini sebenarnya mic udah lama banget keluar, tapi kita bakalan tes apakah mic ini masih worth it sampai sekarang. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita opening dulu. Nah, ini dia NYK Nemesis MCN05 KLIO-nya. Kalau untuk dari segi boxnya ini, untuk warnanya itu keren ya, hitam, ya kan? Lalu di sininya KLIO-nya ada tulisan warnanya hijau, terus di sampingnya juga kiri kanan, dan di belakangnya ini ada beberapa spesifikasi yang mereka letakkan di sini, jelaskan, dan di sini juga ada tata cara bagaimana mengatur knob untuk echo dan volumenya, dan ada kartu garansinya juga. Nah, daripada penasaran, kita buka dulu boxnya. Oke, sekarang kita buka dulu boxnya. Oke. Nah, yang pertama itu di sini ada buku panduan, ya, buku panduan dari NYK-nya. Ini wajib kalian baca sih untuk gunain mic-nya. Lalu ada pop filter, dan ada kabel konektor. Terus kita buka lagi. Nah, di sini ada yang pertama itu WinForm. Lalu ada arm table-nya. Terus ada penjepitnya nih, penjepit untuk di meja untuk disambungin ke table-nya itu. Terus ada thread ring atau pengunci, atau bisa dibilang ini kayak adapternya untuk ke mic-nya. Dan ini ada tripod mini yang bisa bakalan dipasang di sini, nanti kita coba pasang. Dan ini dia tersangkanya, NYK Nemesis MCN05 KLIO. Sekarang kita pindahin dulu boxnya, kita bakalan coba bukain satu per satu. Mic ini jenisnya kondenser dengan tipe patternnya itu polar cardioid. Apa itu pattern cardioid? Nah, kita jelasin dulu polar patternnya. Jadi untuk mikrofon itu ada banyak banget jenis polanya. Ada yang pertama itu omnidirectional, lalu ada subcardioid, terus ada cardioid, supercardioid, hypercardioid, bidirectional atau figure 8, dan yang terakhir itu ada shotgun. Penjelasan lengkap tentang polar pattern mic itu bisa kalian lihat di YouTube-nya Bang Boril tentang filosofi mic. Di situ dijelasin detail tentang polar pattern mic. Linknya ada di atas, atau bisa juga kalian lihat di deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita balik lagi ke NYK-nya. Dengan polar pattern cardioid ini, mic ini menangkap suara yang ada persis di depannya, sedikit menangkap suara di sampingnya, dan tidak menangkap pantulan suara apapun dari sisi belakang mic ini. Jadi untuk keperluan studio, tipe polar pattern cardioid ini udah pilihan yang sangat baik. Dengan adanya knob di bagian depan untuk mengatur echo dan volume, mic ini nggak perlu repot-repot kita sambungin ke mixer atau sejenisnya. Dan mic ini udah ada sound chipset yang tertanam di dalamnya, jadi dipastikan suara yang dihasilkan udah oke banget. Dengan desain yang cukup kecil dan berbahan metal atau logam sejenisnya, build quality-nya juga udah nggak usah diragukan lagi. Mic ini tersedia untuk dua warna, yaitu putih dan hitam. Di belakang mic-nya ini ada logo Nemesis KLIO, dan di bawahnya ini ada port USB. Untuk kabel konektornya, NYK Nemesis KLIO MCN05 ini menggunakan konektor Type B to Type A. Bahan kabelnya memang masih biasa aja, nggak braided, tapi udah lumayan kuat. Mic ini juga bisa dipasang WinForm untuk mengurangi suara hembusan angin yang keluar dari mulut kita. Biar lebih oke lagi, mic ini juga menyediakan pop filter yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi popping yang tidak wajar. Biasanya suara popping itu dihasilkan oleh huruf B, C, D, F, G, J, K, P, S, T, V, dan X.
Jadi fungsi pop filter ini dan waveform ini cukup krusial untuk menyaring suara agar audio yang dihasilkan itu jernih dan tidak popping. Biasanya pop filternya dipasang di bagian depan menghadap ke sumber suara atau mulut kita. Bahannya itu plastik dan armnya ini cukup fleksibel jadi bisa diatur sesuai kebutuhan kita. NYK juga menyediakan mini tripod stand untuk stand mic kalau mau kita buat micnya ini di atas meja. Micnya ini tinggal kita masukin ke mountingnya aja, lalu dikunci pakai ring ini. Terus mountingnya kita kunci lagi di tripodnya. Nah, simple kan? Dan mic ini juga menyediakan desktop mic arm dan table clipnya. Jadi buat kalian-kalian yang streaming atau buat podcast dan micnya masuk in frame, pakai arm ini pasti bakal lebih cakep. Dengan bahan logam atau metal, build quality armnya juga nggak main-main pastinya. Nah, sekarang kita bakal tes suara yang dihasilkan oleh mic NYK Nemesis MCN05 KLIO. Nah, suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mic NYK Nemesis MCN05 KLIO-nya. Nah, tanpa waveform dan tanpa pop filter. Jadi di depan sini kalian juga bisa mengatur echo-nya dan volumenya mau sebesar apa, ada knob-nya di sini. Dan kita bakalan contohin kalau echo-nya itu ini echo dalam keadaan mati. Dan kita bakalan hidupin echo-nya, kita fullin. Nah, fungsi echo ini biar suara kalian jadi lebih bergema atau lebih luas. Tapi kalau untuk kegiatan seperti kayak sekarang ini atau kegiatan podcast atau streaming ini nggak perlu sih pakai echo. Kecuali yang untuk nyanyi atau audio yang lain bisa pakai echo, tapi nggak usah full banget karena ini bakalan mengganggu, terlalu bergema. Nah, kita bakalan pasang waveformnya. Nah, sekarang kita udah pasang waveformnya. Fungsinya ini untuk mengurangi noise agar audio yang dihasilkan juga bisa lebih jernih. Dan kita bakalan coba pasang pop filternya. Nah, sekarang kita udah pasang ini pop filternya. Pop filternya tuh letaknya harus di depan dari si mic dan dekat dengan sumber suara atau mulut kita. Nah, fungsinya pop filter ini ya seperti yang saya jelasin tadi, itu untuk mengurangi frekuensi popping atau frekuensi yang terlalu berlebihan untuk beberapa huruf seperti yang udah saya sebutin tadi, ada B, C dan sebagainya. Nah, kalau menurut kalian ini gimana? Mungkin kalian juga bisa komen hasilnya ini seperti apa di kolom komentar, karena saya juga belum dengar hasil dari mic NYK Nemesis MCN05 KLIO. Oke, sekarang kita bakalan balik lagi untuk ngambil kesimpulannya. Nah, kalian udah denger kan kualitas dari mic NYK Nemesis MCN05 KLIO ini. Jadi kalau menurut saya kualitasnya ini udah oke banget. Apalagi untuk yang budget agak mepet, ini kisaran 400 ribuan kalian udah dapat paket komplit. Nah, bagi kalian teman-teman yang baru mau terjun ke dunia YouTube atau ke streaming atau mau buat podcast, untuk budget yang agak tipis-tipis ini udah recommended banget. Nah, sekian dulu untuk review hari ini. Bagi kalian yang kepo atau pengen tahu lebih lanjut tentang kami, silahkan follow sosial media kami, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan bagi kalian yang pengen beli gear-gear gaming atau racun-racun gaming lainnya, kalian bisa juga cek di toko online kami. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video review kami selanjutnya. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata-kata. Kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Salam dari Win.